juga Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan tentang Al-Imam Alwi ibn Al-Faqih Al-Muqaddam, ketika beliau berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi fi ru'yah dan bertanya Al-Imam Alwi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Jad, ma manzilatuna indak, ma manzilatuna indak, ma manzilatuna indak, bagaimana derajat kami di sisimu ya Rasulullah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi kepadanya, dan di sebelahnya ada Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah, derajatmu di sisiku adalah di tengah mataku, tidak berpaling mataku dari engkau wahai Alwi. Lantas kemudian Al-Imam Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Alwi, engkau telah dengar derajatmu di sisi nabimu, di sisi datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi. Maka apa derajat datukmu di sisimu? Berkata Imam Ali, fawgaras, di atas kepalaku. Berkata Imam Abu Bakar Siddiq, derajatmu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi di tengah mata, dan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi di hatimu berada di atas kepalamu. Maka yang di tengah mata derajatnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar daripada yang di atas kepala, sebab yang di tengah mata tidak akan meleset matanya dan pandangan Rasulullah dari Imam Alwi. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka untuk bertasyakur, untuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi, hendaklah kamu bersedekah dengan 1000 dinar. Maka bersedekahlah Imam Alwi 1000 dinar. Dan beginilah saudara-saudara sekalian, yang mana kita berkumpul di tempat ini dalam tariqah yang sahihah, dalam tariqah yang benar, dalam manhaj yang benar, yang berhubungan manhaj ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi, dengan sanad yang terkuat, dengan rantai yang terkuat, yang bersambung, yang sama sekali tidak terputus, yang sama sekali betul-betul bersih, betul-betul suci, yang sama sekali tidak ada syak wala raib abadan. Dan juga kita bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi, dan sambungan-sambungan inilah di antaranya adalah berkumpulnya kita di tempat ini adalah salah satu makna daripada hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan yang bagaimana. Dan hendaklah kita menjaga salawat kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi, baru kita beruntung, baru kita masuk ke dalam zumrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi, dan kita mati di dalam tarikahnya Nabi Muhammad, di dalam tarikah sahabatul kiram, di dalam tarikahnya ahlul bait, di dalam tarikah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di dalam tarikah mereka semua kita mati dan dibangkit bersama mereka dan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka dan masuk ke dalam surga bersama mereka insyaallah taala minal aminin. Allahumma dina wa yudrabu dorban wajian, harusnya dipukulin juga. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang bos. Itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau syuting, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Begitu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan, kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung, kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Wa yudrabu dorban wajian, harusnya dipukulin juga. Engkong unyil mau sweeping baru, nah Habib Rizik, gua Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Bawa pengancam mau sweeping habaib dia, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang bos. Saya tantang para bekal nasab, Yahudi pesek yang
mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Itu ud'uhum li'abaihim. Panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, abah, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya. Tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Syekhuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas, tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa ilam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din? Kalau nggak tahu, mereka tetap saudara kamu. Panggil saja saudaraku, akhi, wa mawalikum, maula ibni Abdillah, ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, nggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya nggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja, maka itu yang haram. Imam Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab kaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Harusnya dipukulin juga. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Ya enggak? Dulu mereka nih, Mbak Lawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita ada Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para kalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imak ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok iman dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abnal Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masri wal Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad ke-4. Kitab ini harus membaca mukadimahnya dulu.
Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Khalil Ihsan belum lahir. Yang dipakai sama si Imam itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih sok tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jemaah pengajian. Sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan saja sampai neneng panjenengan. Para habaib apa neneng? Wah, menentang. Ayo di sini 24 jam. Didatangi nggak ada. Nah, iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal imat ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Kita akan kasih sok terapi. Kita akan kasih sok terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi, kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan. Sama tidak dengan arti yang saya sebutkan? Aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu mukaddimah. Yang 4 lembar itu mukaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini. Tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca mukaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Khalil Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Ta'lif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga. Sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Pendukung Habib. Keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad. Apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu? Ya. Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas, Muhdar, tolong nanti sebarluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama ya di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya masih pakai seragam kerja. Ya. Ditulis di sini itu wafatnya Abul Mu'ammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Abad kelima, Kang. Toh ini pun masih belum asli. Karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di mukaddimahnya. Siapa yang menulis mukaddimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kata kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Iman, tapi tidak mau membaca mukaddimahnya. Terlena, ya, terlena.
akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Mudo. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi, oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong, itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus tukang perang bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu Malaka dulu. Yang ngebebasin orang-orang Jawa bos. Kita datang ke Aceh, ngusir Portugis mau perang bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan. Merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turunan Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu gak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini, masih apa namanya, apa dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa Yai? Ya, ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rashid, haram memanggil Habib ya, fatwa tuh dikias dengan manggil haji, haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rashid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan, belum tentu banyak yang mancing. Lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak, bukut tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari? Daripada kita kerja apa jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu, bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga Muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan, harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain undang-undang saya? Orang saya dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU.
Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Demikian. Bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti, yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makana alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah selain itu, maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai alasan. Ya biarin aja seperti itu. Dia mengaku sebagai turunan Nabi, dihusnudoni, karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih. Kenapa di kalangan NU kok ada? Di kitab-kitab kalangan NU, tasawuf-tasawuf, itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran, kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, illal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak, kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman kesini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat. Mimba bifu'la. Kalau mudakar akrab, kalau muannas kurba. Nah itu, jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai dalil mencintai zuriat Nabi, bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sahih. Tidak sahih. Habis tentang ulama, itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini nggak dipakai. Ulama yang ngajarin apa wudu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung nggak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya gak disebut. Kenapa gurunya gak terkenal? Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu. Kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya karena
apa yang dia ikhlaskan, bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya, jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya tidak mau ngomongin kiai lain, misalnya ngalem kiai-kiai lain, nggak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yatim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang ngajar pertama kali. Baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita tahu, nggak begitu. Karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita mah manfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu. Maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak kiai ini kalah dengan kiai itu, kan orang kampung begitu. Tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup Pak. Dia ustadz di kampung, masih jadi ustadz aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang undang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Majuddin, nggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Gak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita. Ya, makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Lugah wa Da'wah Mbah Harun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib. Karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang mundat-mundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarang ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.